Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menuntut cerai, ibu rumah tangga di Palembang justru dianiaya suaminya. Jumlah penderita demam berdarah di Ogan Komering Ulu Selatan semakin bertambah, mayoritas balita dan anak-anak. Menyambut ulang tahun kemerdekaan Indonesia, puluhan narapidana di rumah tahanan Pakjo Palembang antusias ikuti lomba panco. Waspada demam berdarah, jumlah penderita DBD di Ogan Komering Ulu Selatan semakin bertambah. Mayoritas pasien adalah balita dan anak-anak. Jumlah penderita demam berdarah denggi atau DBD di Ogan Komering Ulu Selatan bertambah. Dalam sepekan, ada 8 pasien DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muara II. Mayoritas adalah balita dan anak-anak. Mereka yang dirawat dalam kondisi lemah sehingga harus diberi cairan infus. Beberapa gejala umum yang dirasakan para pasien adalah demam tinggi mendadak, diare, hingga pendarahan. Biasanya dalam minggu-minggu ini di RSUD Muara II khususnya di ruang anak memang untuk penyakit DBD ini ada peningkatan dalam minggu-minggu. Di antaranya yang paling didominasi ini untuk Kecamatan Muara II ada sekitar 7 atau 8 anak yang dirawat. Terus persentasenya yang dirawat sekarang itu berapa persen itu dari yang menderita penyakit DBD itu? Oke, rata-rata sekitar 50 sampai 60% untuk yang dirawat di ruangan anak dalam hari ini, 2-3 hari ini. Itu himbauan kita ke masyarakat sendiri itu untuk kasus ini, Pak? Dalam hal ini perlu dihimbau bahwasanya masyarakat harus berhati-hati karena musim hujan ini tidak menentu, kadang seminggu, kadang 2-3 hari. Itulah yang penyebabnya karena ada genang-genangan air di sekeliling rumah kita. Deteksi dini gejala pada anak sangat dibutuhkan agar penderita DBD bisa segera dirawat inap. Salah satu upaya mencegah DBD khususnya di lingkungan keluarga dengan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur benda-benda berpotensi tumbuh kembangnya nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus DBD. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Pipa gas milik Pertamina di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir mengalami kebocoran. Insiden ini dibarengi bau gas menyengat hingga bikin panik warga karena takut muncul ledakan. Suara gemuruh serta kepulan uap gas dari pipa gas milik Pertamina di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, menandai pipa tersebut mengalami kebocoran. Insiden ini dibarengi bau gas menyengat hingga bikin panik warga karena takut muncul ledakan. Apalagi lokasi pipa gas rawan kebakaran lahan. Bocornya pipa gas Pertamina pertama kali diketahui anggota Koramil 40207 Indralaya yang sedang patroli. Petugas segera melapor ke Pertamina agar segera dilakukan penanganan. Sementara warga sekitar diminta tidak mendekat karena sangat berbahaya. Pipa yang bocor merupakan saluran gas dari Pertamina Prabu Mulih menuju PT Pusri Palembang, sedangkan penyebab kebocoran masih diselidiki. Ada pencurian atau mana bisa bocor? Penyebabnya Pak? Belum tahu. Masih ini. Tapi bocor ini berpotensi kebakaran enggak? Nah itulah kami di sini ini jago kalau ada wong jahil bakar lahan itu ngeri kan? Takutnya lebih luas ya. Ini aliran kemana, Prabu? Prabu Pusri ini. Prabu Pusri. Ya ini masuk mana? Nih, masuk desa mana nih? Desa Sungai Rambutan. Sungai Rambutan ya. Kecamatan Indralaya Utara ya. Ada upaya belum dari pihak Pertamina nih, Pak? Sudah di blok. Sana kan dari Payakabung di blok. Ditutup gitu. Polisi dan TNI yang menerima laporan kebocoran pipa gas tetap berjaga di lokasi. Sementara petugas Pertamina masih melakukan perbaikan. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir.
Memeriahkan Hari Asyura 10 Muharram, masyarakat Palembang menggelar tradisi pembuatan bubur Asyura yang dibagikan kepada warga sekitar. Warga rela antre untuk menerima semangkuk bubur yang diyakini membawa berkah. Dan momen ini merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari ulama setempat. Meriah, pembagian bubur Asyura disambut gembira warga Pintu Besi Kota Palembang setiap tanggal 10 Muharram. Bagi penduduk setempat, membuat bubur Asyura menjadi tradisi rutin tahunan yang diwariskan secara turun-temurun oleh ulama memeriahkan Hari Asyura. Kenikmatan menyantap bubur Asyura mengundang antusiasme warga sekitar, termasuk anak yatim piatu dan warga kurang mampu. Mereka rela antre mendapatkan semangkuk bubur Asyura. Pada tahun ini, panitia menyiapkan 50 kg bubur yang dibagikan kepada masyarakat. Ini sudah menjadi tradisi kita, Majelis Darus Sakinah, sudah lebih kurang 10 tahun ini mengikuti tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang tua kita untuk berbagi kebahagiaan, terutama di tanggal 10 Muharram. Dilakukannya pada setiap... Ya, agendanya juga setiap tahun, setahun sekali, setiap tanggal 10 Muharram. Berapa kilo? Ya, lebih kurang kita untuk tahun ini sekitar 50 kilo yang kita masak dibagikan seluruh masyarakat. Siapapun yang datang boleh untuk mengambil atau mengambil bagiannya dan kita berikan sepenuhnya untuk masyarakat. Warga yakin menyantap bubur Asyura bakal mendapatkan berkah. Kami kalau di sini sudah tradisi untuk mengambil berkahnya, mengambil berkah dan keikutsertaan rame-rame lah. Sudah berapa lama ini, Bu? Sudah turun-menurun ini dilaksanakan oleh orang-orang yang dahulu sampai sekarang ini jadi tradisi yang menurut kita tradisi yang baik ini. Bu, infonya diganti ya, kemarin kan pakai bubur ya. Ya. Sekarang diganti pakai kacang hijau. Kemarin kita pakai bubur suro, dan ternyata bubur suro itu lebih sulit bikinnya karena ibu-ibu di sini juga banyak kesibukan yang lain. Jadi kita masak pakai bubur kacang hijau. Harapan kami tradisi yang baik ini kita laksanakan terus-menerus, kita lestarikan setiap tahun. Selain warga setempat, mereka yang bergilir menerima bubur Asyura juga dari kampung tetangga. Pembagian bubur Asyura menjadi momen berbagi dengan sesama sembari mengharapkan berkah di tahun baru Hijriah. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jeruji besi tidak menghalangi puluhan narapidana di Rumah Tahanan Pakjo Palembang untuk menyambut ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Mereka antusias mengikuti lomba panco, saling menampilkan kekuatan menjadi yang terbaik. Ayo, siapa berani adu kuat otot? Lomba panco ini untuk menyambut ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. 48 warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pakjo Palembang antusias ikut lomba adu kuat otot tangan alias panco. Lomba panco yang berlangsung seru dan meriah ini dibagi dua kelas, yaitu kelas ringan dan berat. Para peserta saling memperlihatkan kekuatan menjadi yang terbaik. Lomba panco yang baru pertama kali digelar ini menjadi hiburan narapidana menghilangkan rasa jenuh selama di balik jeruji besi. Kegiatan panco ini baru pertama kali sebenarnya, Kak. Tapi ini membantu untuk kawan-kawan juga untuk mengapresiasi buang rasa jenuh lah. Salah satunya dengan hiburan lomba aja ini kan biar tambah semangat lah untuk menjalani hukuman selama di sini. Di rangkaian kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan pancu yang dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Palembang. Adapun kegiatan pancu ini diikuti oleh 48 peserta. 48 peserta yang terbagi atas dua klasifikasi, yaitu kelas ringan dan kelas berat. Nah, untuk kegiatan ini tidak lain tujuannya untuk memupuk rasa korsa, rasa kebersamaan. Jadi terlepas dari kita cari pemenangnya, ini adalah hiburan. Kegiatan antar WBP dalam mengisi kegiatan-kegiatan keseharian di sini dalam bentuk perlombaan. Jadi perlombaan ini tujuan lainnya yaitu membentuk rasa persaudaraan. Jadi walaupun ada kualifikasi di antara mereka, namun tujuan akhirnya adalah membentuk rasa persaudaraan yang erat. Lomba panco ini diawasi pengurus Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Harapannya melalui lomba panco dapat memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan sesama napi di Rutan Pakjo Palembang.
Dodi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.